Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan chapter 2, masih di buku yang sama. Chapter 2 ini lebih kepada kita pengenalan terhadap konsep-konsep biaya, termasuk nanti pembuatan laporan beban produksi atau laporan manufaktur, nanti kita akan coba buat. Nah, mungkin kita mulai dari cost object ya. Jadi di sini kita langsung aja. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke cost object, kita harus tahu dulu di cost management itu pasti kita nanti akan mengenal konsep yang disebut cost ya. Sorry. Nah, cost ini apa sih definisinya? Dia sebenarnya cost atau biaya itu adalah pengorbanan uang tunai atau setara uang tunai untuk mendapatkan barang atau jasa. Jasa. Nah, baik nanti manfaatnya untuk saat ini atau untuk di masa yang akan datang. Hmm, nah, kenapa biaya itu ada ya? Tentunya biaya itu dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Jadi dalam perusahaan ketika mencari untung, manfaat itu biasanya direfleksikan sebagai pendapatan. Ketika manfaat dari biaya sudah habis karena digunakan untuk masukkan pendapatan, maka itulah yang kita sebut dengan expense. Jadi beda ya. Jadi cost itu dia bentuknya pengorbanan. Nah, ini nanti outputnya adalah pasti manfaat. Kita ngeluarin kas atau setara uang kas untuk bisa memperoleh manfaat yang dinotasikan sebagai revenue. Nah, ketika manfaat ini habis karena digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka inilah yang disebut expense. Jadi beda antara cost dan expense. Ya, kalau di sini misalkan ada contoh, kalau ada stok, ya kalau di buku itu dia ngasih contoh kalau ada stok barang yang rusak karena banjir, maka nilainya dianggap hilang atau loss. Sehingga nanti langsung dicatat sebagai kerugian. Oke, sebentar. Nah, terus em, ada perbedaan lagi. Kemudian, bentar. Hmm, 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 hmm. Oke, ada perbedaan lagi antara apa bedanya aset dengan beban. Ini jelas ya, kalau aset itu dia pas karena gini, tidak semua beban ya di sini tuh tidak semua beban itu bisa habis dalam satu periode. Ya kayak misalkan komputer, gunung pabrik kan nggak mungkin itu habis dalam satu periode. Maka inilah yang disebut aset. Ya, jadi aset ini sebenarnya bagian beban yang dia tidak habis dalam satu periode, misalkan dalam satu periode. sam- Nah, ini dia nggak habis nih. Em, apa namanya bebannya dia tidak habis dalam satu periode ini. Dia kalau lanjut lagi, maka ini kita akuin sebagai aset. Nanti pendekatannya kita catat sebagai aset di balance sheet. Balance sheet. Nah, kemudian di konsep berikutnya, em, ya lagi-lagi ya kalau beban ini sebenarnya intinya ketika dia sudah habis masa manfaatnya.
habis masa manfaatnya. Ketika dia masa manfaatnya habisnya tidak dalam 1 tahun, maka dia kita kategorikan sebagai aset. Ya, ya misalkan kalau beban kan kayak sekarang ini kita contoh depresiasi aja gitu ya. Depresiasi itu kan dia nggak 1 tahun habis gitu, bisa bertahun-tahun. Nah, depresiasi ini nanti ketika dia habis manfaatnya di tahun itu, dia akan nanti balik ke beban. Yang awalnya kan depresiasi bisa kita catat di em, oh, bukan ya. Apa, depresiasi itu di kita catatnya asetnya itu sebagai aset tetap yang nanti di depresiasi. Oke. Nah, konsep berikutnya kita akan bahas terkait dengan hmm, objek biaya ya. Jadi ada istilah yang namanya berganti. Bentar. Oke. Ada yang namanya cost object. Nah, cost object itu apa? Jadi atau objek biaya itu adalah dia bentuknya apapun, dia bisa berupa apapun, em, bisa dalam bentuk produk gitu ya, bisa dalam bentuk produk, terus bentuknya pelanggan, terus departemen dan lain-lain. Yang nanti digunakan, nah ini digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Jadi misalkan gini, cost objeknya apa ya? Em, kita pengen kita pengen beli rumah nih, misalkan kita pengen beli rumah. Nah, rumah ini disebut cost object. Karena nanti dari rumah ini akan timbul macam-macam biaya lain-lain. Ada biaya misalkan biaya pembelian, ada biaya apa lagi ya? Biaya notaris misalkan, biaya renovasi, terus dan biaya lain-lain. Nah, ini cost objeknya adalah rumah, tapi di cost objek ini dia akan menimbulkan berbagai berbagai macam biaya di sini. Nah, itu yang dimaksud ke objek. Nah, kadang untuk em, apa ya mengalokasikan biaya itu ya di sini kan konsepnya cost objek. Cost objek itu nanti kita harus mengalokasikan biaya sorry, yang ini, biaya-biaya ini, kumpulan biaya-biaya ini harus dengan cara yang tepat dan akurat ya. Ya nanti em, ketika kita memang katakanlah sudah punya banyak produk ya, ini kan contoh rumah. Misalkan kita contoh bikin suatu produk, di mana produk itu pasti banyak komponen biayanya. Misalkan kita bikin sepatu, kita punya komponen biaya A, B, C, dan sebagainya. Nah, dari sepatu ini ABC ini ABC dan sebagainya ini kan kumpulan biaya-biaya di sini. Ini harus bisa kita alokasikan dengan tepat, apalagi ketika kita punya beberapa produk, misalkan sepatu merek A, merek B, sama merek C. Nah, ini yang penting gitu. Bagaimana mengalokasikan semua biaya ini secara akurat ke masing-masing, sorry, ke masing-masing cost ini, ke masing-masing produk ini. Ya, jadi nanti kita akan belajar di chapter-chapter berikutnya bagaimana mengalokasikan um, biaya-biaya ini secara tepat gitu ya, sesuai dengan analisis perhitungan. Kemudian konsep berikutnya kita akan membahas terkait dengan pembagian biaya.
Jadi secara umum biaya itu, oke, jadi biaya itu ada dua, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Nah, apa sih mas biaya langsung? Biaya langsung itu dia intinya adalah biaya yang mudah ditelusuri, mudah ditelusuri ke objek biaya, biaya. Misalkan gini, misalkan kita bikin sepatu, sepatu itu kan mungkin bahannya pasti ada kulit, terus ada apa ya, bagian alasnya, nah terus bagian yang pekerjanya, oke, terus bagian misalkan dia butuh perekatnya. Nah, ini kan semuanya adalah cost. Nah, ini kan bisa ditelusuri dari produk sepatu. Sepatu itu kita bisa notice apa aja sih yang ada di sepatu itu, komponen biayanya. Nah, itulah yang dimaksud biaya langsung. Nah, kalau biaya tidak langsung, dia lebih kepada yang memang sulit untuk ditelusuri, sulit, bentar, sulit untuk ditelusuri. Hmm, misalkan kita em, biaya, contohnya apa? Misalkan biaya R&D untuk sepatu. Misalkan kita mau uji coba nih, em, bikin sepatu yang memang cocok di pasar itu seperti apa. Ini kan sebenarnya agak tidak bisa connect dengan sepatu, apa hubungannya gitu. R&D hubungan secara langsung ya. Kalau tidak langsung ada. Kalau secara langsung ini kan prosesnya berbeda gitu. R&D itu tidak membentuk produk gitu. Nah, yang membentuk produk itu kan biaya kulit, biaya alas, biaya untuk yang ngerjain, biaya misalkan beli beli perekat. Nah, itu. Terus ada biaya misalkan gampang ya listrik untuk pabrik ya. Nah, ini segala sesuatu yang tentang tentang pabrik ya, tentang produksi. Jadi gini, gampangnya biaya langsung itu tadi biaya yang mudah ditelusuri. Nah, selain itu pasti biaya tidak langsung. Jadi kalau nanti ada biaya R&D, biaya listrik, listrik kan nggak ada hubungan dengan apa namanya, dengan em, listrik itu em, listrik itu tidak menciptakan sepatu gitu kan masalahnya. Nah, seperti itu. Jadi ada listrik untuk pabrik, terus biaya R&D. em, nah, ini nanti akan masuk ke biaya tidak langsung. Nah, biasanya biaya-biaya tidak langsung itu dia nanti kita akan kenal dengan yang namanya overhead cost. Ya, di sini biasanya biaya-biaya yang memang di luar biaya langsung itu akan otomatis masuk ke biaya langsung atau ke overhead cost. Overhead cost ini nanti harus kita dengan bijak bagaimana mengalokasikan overhead cost ini ke setiap produk. Kita punya produk A misalkan, kita punya produk B, bagaimana mengalokasikan ini dengan bijak. Karena kalau kalau untuk yang biaya langsung harusnya bisa langsung ya. Misalkan kita bikin merek sepatu A, merek A itu kulitnya mungkin jelas kulit apa, harganya berapa, pekerjaannya yang ngerjain berapa, dibayarnya dan sebagainya. Nah, kalau yang biaya tidak langsung ini kan agak sulit untuk kita mengupas lebih dalam gitu ya terkait dengan langsung ke produknya, makanya nanti dia akan masuk kategori overhead. Nah, konsep selanjutnya adalah nanti kita akan kenal dengan namanya istilah lain itu em, variable cost dan fixed cost.
Nah, intinya apa? Sebenarnya variable cost ini dia ngelihat dari output ya, output atau output dia naik atau turun. Contohnya apa? Misalkan kita beli material, material itu akan naik harganya atau cost-nya akan naik ketika dia outputnya kita naikkan. Jadi misalkan oh hari ini speknya pengen beli 1.000 baut, pengen beli 1.000 baut harganya 100 ya gitu. Nah, em, nanti saya mau nambah lagi 1.000 baut lagi, otomatis kan output kita akan naik gitu, cost kita akan naik. Nah, itu yang dimaksud dengan variable cost. Jadi dia terpengaruh dengan apa yang namanya output atau kuantitas. Kalau fixed cost itu nggak ngefek mau berapapun kita jualan. Misal kita mau jual mau 1.000 unit, mau 500 unit kita jual itu nggak ngefek. Jadi fixed cost ini lebih kepada kita nanti sifatnya tetap, misalkan kayak pajak atau PBB contohnya. Atau misalkan biaya depresiasi kantor ya, misalkan. Nah, ini kan tidak akan mempengaruhi. Oke, dua konsep biaya ini yang memang harus penting untuk kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin yang jarang di notes adalah terkait dengan opportunity cost. Nah, opportunity cost itu apa ya? Biaya yang kita korbankan. Jadi misalkan kita ada dua opsi. Opsi satu kita em, hmm, oke, opsi satu misalkan kita kuliah atau opsi dua kerja gitu. Nah, kalau kalau kita kerja kita dapat gaji misalkan 2.500.000. Kalau kalau kita kuliah, oke, ini kalau kita kuliah kita ada dua opsi nih. Terus ternyata kita memilih kuliah. Berarti ada opportunity cost atau ada peluang yang kita hilang. Jadi kita nggak dapat nih gaji 2,5 karena kita milih opsi untuk kuliah. Jadi opportunity cost itu biaya yang keluar karena kita yang dikorbankan ketika kita mengambil salah satu alternatif. Ini nanti penting karena ini bisa dipakai untuk dalam pengambilan keputusan. Kemudian em, lanjutnya adalah kita akan masuk ke em, biaya produk, ya. Nah, biaya produk ini mungkin tadi sudah dibahas ya. Sebenarnya ada dua istilah yang bisa dipakai. Yang pertama itu adalah em, product cost. Yang kedua adalah period cost. Nah, ingat terutama untuk manufaktur itu komponen produk costnya itu em, terdiri dari direct material ditambah direct labor. Direct labor itu tenaga kerja langsung. Kalau ini apa bahan baku langsung ditambah overhead. Nah, em, kalau bahan baku dari material mungkin sudah konsepnya sama ya. Kita beli langsung yang memang dia bisa tadi contohnya sepatu. Sepatu itu udah jelas materialnya ini. Jadilah sepatu. Kalau tenaga kerja juga udah jelas dia si orang ini ngerjain satu sepatu itu berapa jam. Kecuali biasanya untuk supervisor ya, supervisor ini SVP ini dia nggak masuk dia tidak masuk ke direct labor karena dia nggak terlibat langsung kan dia cuma ngawasin. Jadi yang memang terlibat langsung yang menyentuh produk yang memang terlibat dengan produk ya contoh di sini SVP atau mandor misalkan dia nggak masuk ke direct labor. Nah, semua yang tidak masuk ke direct material dan direct labor itu akan dialihkan atau otomatis masuk ke overhead. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya em, nanti untuk menghitung menghitung apa namanya
menghitung cost per unit ya kita tinggal nanti total di sini. Berarti nanti produk cost dibagi dengan unit ya. Jadi kalau kita mau jualan kita jualan itu per unitnya persatuan itu jualannya berapa ya nanti. Nah itu di situ nanti poinnya. Kemudian ada lagi kita masuk ke dua istilah lagi. Ada istilah yang namanya prime cost sama conversion cost. Nah, kalau em, prime cost ini sebenarnya secara formula kita bisa em, buatkan bahwa prime cost ini adalah direct material atau bahan baku langsung plus direct labor. Terus conversion cost itu direct labor plus overhead cost. Oke. Nah, tadi kan ada istilah product cost ya. Product cost ini mungkin masuk ke sini, kedua ini. Nah, ada namanya kemudian period cost. Jadi period cost ini dia adalah aset yang nilainya dimasukkan ke dalam persediaan sampai barang tersebut dapat dijual. Hmm, intinya sih kalau period cost ini yang di luar yang jadi di luar yang tiga ini ya, ya gampangnya kayak gitu. Jadi di luar yang tiga ini itu udah masih masuk period cost. Misalkan kita ada punya biaya administrasi, terus ada biaya eh, terus ada biaya apalagi ada administrasi, terus ada misalkan biaya selling, biaya penjualan, biaya pajak misalkan tax expense. Nah, ini kan biaya di luar yang tiga ini. Intinya hafalin tiga aja. Kalau tiga ini udah oke, semuanya udah aman. Terus hmm, kita akan masuk ke berikutnya adalah oke, menghitung beban pokok produksi. Jadi ketika kita pengen bikin laporan, coba apakah ada contoh laporannya? Bikin kita kalau dalam perusahaan manufaktur itu kan nanti kita akan mengenai istilahnya beban pokok produksi, beban pokok penjualan kayak gitu. Hmm, oke kita lihat di sana nggak ya soal. Nah, mm, 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 mm. Oke, em, ini soalnya COGM. Oke, boleh lah ini. Jadi ini kita ada soal si crack Cracker Company ini mm, dia produksi apa telepon for next year. Prediksi. Dia memprediksi kalau misalkan sebentar. Oke, nah dia memprediksi kalau em, nanti dia mau ngeproduksi 30.000 unit. Nah, kita punya dasar atau punya data cost-nya
Ada direct material, direct labor, variable overhead, sama fixed overhead. Di sini dia bilang tracker em, dia apa ya, berapa kayak ekspektasi nanti dia nanti mau beli 143.000 material. Jadi em, dia beli material 143.000. em, Terus di sini disajikan data materialnya. Jadi gini, dalam proses manufaktur itu kan dia nanti ada raw material gitu kan. Jadi nanti ketika raw material ini diproses, pasti nanti bentuknya adalah work in process. Ketika ini sudah diproses, nanti em, jadinya finished good. Jadi barang-barang di manufaktur itu dia nggak langsung jadi gitu. Dia ada melalui rangkaian proses ya. Di sini juga ada timeline atau periodenya. Biasanya kalau di bulan ini nggak selesai, maka dia mungkin misalkan dari bahan yang kita olah, bahan mentahnya kita olah, terus kita nggak selesai, kita nggak bisa masuk ke produk jadi dulu. Kita harus kategorikan dia sebagai work in process. Nah, di sini di sini diinformasikan raw materialnya sih. Raw materialnya tuh beginning sama endingnya di sini informasi. Terus ini informasi work in processnya. Ya, jadi dalam satu bulan itu kan kadang nggak selesai ngolah materialnya, maka kadang dia dimasukin ke work in process. Jika dia sudah selesai, nanti akan kita balik atau kita reclass ya bahasanya. WIP-nya kita akan transfer menjadi produk jadi. Nah, di sini kita tinggal lihat bahwa sebenarnya rumus beban produksi itu tuh, beban pokok produksi itu, kalau kita lihat sebenarnya formulanya, ya, formulanya, formula beban pokok produksi itu dia satu, pakai itu aja, satu bahan yang digunakan, dua formula beban pokok produksi. Bahan digunakan yang kedua, em, tenaga kerja langsung, kemudian overhead, kemudian ada WIP atau barang dalam proses. Sorry ya, campur-campur. WIP-nya nanti kita akan bagi dua, WIP awal sama WIP akhir. Yang kelima adalah udah. Nah, empat ini untuk digunakan untuk menghitung misalkan dari berapakah beban pokok produksi. Sekarang kita cari dulu bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan kan dia adalah misalkan gini, kita punya stok 53.000 di sini. Ya, jadi awal bulan kita punya stok 53.400. Mungkin pakai ini aja. Bentar. Nah, misalkan kita punya stok 53.400. Ini beginning. Terus, jadi em, kita punya kayak punya barang nih, material di rumah. Nilainya 531.400. Nah, ini di awal bulan. Terus, kita ada, tadi dia bilang ada beli nih. Dia mau beli nih. Saya mau beli nih. Barang lagi nambah 143.600. Nah, di akhir
stoknya itu tinggal 47.000. Jadi berapa barang yang mau dipakai, yang udah dipakai, ya. Jadi kita punya punya gampangnya misalkan gini, kita punya punya pulpen, hmm, maksudnya pakai contoh sederhana ya. Kita punya pulpen, kita beli pulpen nih, kita ada pulpen, awal bulan kemarin kita ada 3 stok pulpen. Nah, terus kita beli lagi 5 pulpen. Otomatis kan pulpen kita udah 8 pulpen yang kita punya. Ternyata di akhir di akhir bulan kalau kita cek loh, kok pulpennya tinggal 4 ya. Berarti ada 4 pulpen yang digunakan. Ini yang namanya material yang digunakan. Konsepnya sama, berarti nanti kita tinggal menjumlahkan sama dengan 5.400 ditambah 143 dikurang dengan 47.000. Nah, ketemu 150.000 ini adalah yang em, dinamakan material yang digunakan. Komponen pertama sudah diketahui. Yang komponen direct labor itu given soal. Overhead juga tinggal kita total itu given soal. Kemudian, nah, work in process itu kita tinggal tambahkan, ya, sorry. Jadi setelah kita ketemu nanti, hmm, ini namanya manufacturing cost. Manufacturing cost. Jadi manufacturing cost itu sebenarnya adalah direct material ditambah direct labor ditambah overhead. Itu manufacturing cost. Baru nanti hasil ini kita akan tambahkan dengan work in process awal dikurang work in process akhir. Jadi kita em, sebenarnya pengen tahu yang udah kita produksi berapa sih gitu ya. Hmm, cost of, benar kan ya? Ya, benar. Ini yang namanya beban pokok produksi. Jadi hasil dari penjumlahan ini DM dari labor. DM-nya tadi pakai DM use yang dipakai. 150.000 ditambah dari labornya 90.000 ditambah overheadnya 490 ketemu 720. 720 ini kita kurangkan dengan WIP. Tambahkan dengan WIP awal, kurangkan dengan WIP akhir. Ketemulah eh, cost of good manufacture atau COGM. Ketemu COGM. Nah, kalau ditanya, ini kan sama dengan beban pokok produksi. Oke, COGM ini kalau kita kurangkan dengan finish good atau barang jadi awal, sorry, tambah barang jadi awal, kurang barang jadi akhir, ini nanti jadinya adalah cost of goods sold, COGS. COGS ini dipakai buat apa? Nanti ketika kita pengen menghitung income statement atau laporan, maka nanti kita akan nulisnya adalah em, sih kita akan nulisnya sales gitu ya. Oh, terus ini ada COGS, ini ada misalkan gross margin. Gross margin itu adalah sales dikurang COGS. Ya, jadi itu untuk menghitung COGS. Coba kita lihat. Ini yang nyalatin soal. Nah, di bawah COGS nanti pasti ada yang namanya administrasi expense.
terus ada salary, misalkan salary untuk yang office, yang direktur, terus ada tax, ada depresiasi, tax expense, depresiasi dan sebagainya. Bukan, sorry, tax expense, tax expense mungkin di bawah. Mungkin ini sudah seperti depresiasi, terus ada hmm, apa namanya rent, rent untuk for office, misalkan sewa untuk kantor yang di luar dari kegiatan produksi. Nah, nanti ketemu pasti gross margin dikurang dengan biaya ini. Temunya nanti adalah pasti profit before tax. Jadi laba sebelum pajak atau earning before tax. Hmm, nah ini gross margin sales kan COGS. Gross margin ketemu nanti, oh ya, ini istilahnya operating income. Jadi kita ikutin istilah yang sesuai buku. Kemudian ada lagi ya konsepnya. Hmm, kayaknya nggak ada. Oke, ya mungkin itu. Nah, nanti paling PR-nya adalah um, overhead cost kita. Overhead cost di sini, overhead cost di sini, ini yang jadi poin penting. Bagaimana overhead ini kan kalau material itu gampang alokasinya ya sesuai yang dia beli aja. Jadi ketika produk A beli 200 ya pengalinya 200, produk B beli 300 mulai 300. Tapi overhead ini dia susah. Ini yang jadi nanti kita harus gimana kalau kita punya berbagai macam produk, overheadnya ngebaginya gimana? Allocation allocation metodenya itu seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Em, kita akan lanjut lagi di chapter berikutnya. Untuk latihan soal nanti kita akan terpisah dari teori. Jadi video ini akan hanya sebatas tentang teori, secara teoritis gambaran. Untuk latihan soal nanti kita akan buat terpisah. Terima kasih.